Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat nggak nih kira-kira? Alhamdulillah ya, sehat. Coba lihat dulu kelasnya udah bersih apa belum ya? Oke, kalau sudah, coba nanti hari ini kita akan belajar tentang materi teks berita ya, karena sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menemukan informasi fakta dan faktual dalam berita. Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian secara berkelompok harus menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks berita ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian berdiri semua dulu. Oke? Sudah? Coba tangannya ke depan semuanya. Ya, nanti dengarkan arahan saya ya. Oke, coba tangannya pegang matanya. Mata, hidung, pipi, mulut, telinga, kepala. Mata, pipi, hidung, mulut, telinga, kepala. Wah, ada yang gak fokus nih, maka harus fokus ya. Oke, boleh duduk kembali. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu ya hari ini yang hadir, oke? Untuk Anggita ada? Anissa Lutfia, Ayubi Salma, Azam Zulkomar, Cariko, Indri Nur Aulia, Kartika, Naina Maharani, Sarah Salsabila, Siti Aulia Rahma, Wulandari Aulia Intan, Intan Natasha, Ismi Atskia, Bagus Setio Nugroho, Dani Okta Ramadan. Sakit ya Dani ya? Oke, jadi hari ini ada satu yang tidak hadir ya, Dani sakit. Nah, terus coba saya mau bertanya nih, kalian pernah atau tidak melihat atau mendengarkan suatu berita? Pernah ya. Nah, coba ini ada Ibu ada video, coba kalian perhatikan ya videonya. Harus kalian simak dengan baik ya. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Banjir bandang menerjang kawasan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. 11 orang warga dilaporkan tewas tertimbun dan sejumlah rumah warga rusak diterjang banjir bandang. Curah hujan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang menerjang kawasan pemukiman warga di Kelurahan Kedua,
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian timur. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu malam turut membuat tanggul penahan aliran kali mati di sekitar permukiman jebol, sehingga banjir menerjang kawasan permukiman warga. Banjir meratakan sejumlah rumah warga. Sejumlah rumah warga tersapu luapan banjir juga tertimbun material lumpur dan dilaporkan 11 orang warga ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD. Korban yang sudah dievakuasi yang sudah dapat diidentifikasi ada 11 dan 10 sudah dilaksanakan evakuasi dalam kondisi dan dalam proses penggalian paling nafas. Material saat ini gimana Bang? Sangat tinggi atau gimana? Kesulitan atau gimana? Kesulitan jelas karena ini sangat yang banjir pandang dia material lumpur jadi kita digunakan dari dinas PU untuk bantuan eskavator. Korban yang ditemukan meninggal dunia sudah dievakuasi ke Puskesmas Ciambula untuk dilakukan proses identifikasi. Banjir bandang yang menerjang Kelurahan 2 Kota Ternate ini juga membuat akses jalan utama terputus dan tidak dapat dilintasi. Hingga kini tim SAR gabungan beserta warga dan relawan masih berupaya melakukan pencarian dan penyelamatan korban dari peristiwa banjir bandang ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Oke, sudah dilihat semua tadi? Disimak beritanya? Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang di sini saya mau tanya, tadi itu beritanya tentang apa ya? Banjir bandang. Oke, banjir bandang. Nah, itu banjir bandang itu terjadinya di mana tempatnya? Di mana? Maluku Ternate. Nah, terus kejadiannya pada kapan waktu kejadiannya? Oke, hari Minggu jam 4 ya. Jadi kalian sudah paham ya, sudah mengerti tentang apa yang berita kamu tonton tadi. Ya, sekarang kita lanjut. Kalian di sini adalah apa materi selanjutnya? Membaca insentif sebuah teks berita dan mengenali jenis informasi yang aktual dan akurat. Informasi yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita, pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi atau sudah terverifikasi. Akan lebih baik jika dilakukan cek silang dengan sumber berita yang lain. Berita juga mengandung informasi yang bersifat fakta dan aktual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aktual adalah baru saja terjadi. Kalau fakta apa? Berita yang benar-benar terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke unsur teks berita nih. Di sini ada what, apa? Berarti what itu nama atau identitas dari suatu kejadian. Nah, kayak tadi kejadiannya apa? Oh, misalnya banjir. Nah, yang kedua siapa? Siapa saja yang ada di peristiwa atau di berita tersebut dan di mana? Ketiga di mana? Di mana itu tempatnya, di mana terjadi peristiwa tersebut, lalu kapan? 4 kapan? Berarti kapan terjadinya? Kayak tadi kan tadi terjadinya kapan tuh? Ingat nggak? Hari Minggu ya. Nah, terus mengapa peristiwa itu bisa terjadi? 5. Nah, 6 bagaimana peristiwa itu atau proses terjadinya suatu kejadian peristiwa tersebut, atau dari ke-6 pertanyaan tersebut merupakan langkah atau bisa disingkat dengan apa, rumus apa? 5W1H atau adik Simba. Oke, lanjut. Nah,
Kita sekarang masuk ke struktur berita. Struktur berita itu ada judul berita, ada kepala berita, ada badan berita, dan bagian ekor. Judulnya adalah keberadaan dalam judul berita sangatlah penting karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi berita. Kalau kepala berita itu merupakan bagian yang dianggap paling penting karena di situ mencangkup atau berisi unsur-unsur berdasarkan tadi 5W1H. Berarti di kepala berita itu ada kapan terjadinya, bagaimana terjadinya ya. Terus lanjut yang ketiga adalah badan berita. Badan berita itu berisi bagaimana atau mengapa deskripsi, narasi atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa terjadinya sesuatu. Bagian ekor yang bersifat tambahan. Ya, apabila ini dihilangkan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Oke. Lanjut. Berikut adalah kaidah kebahasaannya. Kalau tadi strukturnya, sekarang kaidahnya. Kaidahnya itu ada verba pewarta atau kata kerja pewarta, ya, memiliki bentuk mengabarkan atau mewartakan, artinya memberitakan ya. Contoh verba pewarta yaitu memaparkan, memberitahukan, menjelaskan, menerangkan, dan mengatakan ya. Nomor 2 yaitu kata kerja transitif. Ya, memiliki ciri kata kerja yang memerlukan suatu objek atau pelengkap. Ya, jadi dia biasanya kalau ciri kata kerja transitif itu diawali dengan imbuhan kan, mei, memperi, memper, dan memperkan. Ya, oke. Untuk adverbia atau kata keterangan berupa kata keterangan waktu dan tempat. Artinya waktunya kapan dan tempatnya di mana. Lanjut yaitu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu merupakan hasil kutipan dari pembicaraan seseorang. Kalau kalimat tidak langsung itu melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain. Oke, udah selesai. Oke, ada pertanyaan dari yang tadi saya jelaskan? Bu. Ya, silakan berdiri. Apa ciri dari kalimat langsung? Kalimat langsung tadi cirinya itu adalah perkataan dari seseorang. Ya. Jadi tanda kutip, ada tanda kutip. Nah, itu perkataan dari seseorang. Ya, oke. Udah jelas? Ya, Bu. Selanjutnya. Ya. Ya, berdiri. Bu, bagaimana caranya dapat menemui kalimat tidak langsung? Ya, bagaimana caranya menemui kalimat tidak langsung tadi? Jadi seseorang itu berkata lalu disampaikan di berita tersebut. Jadi itu adalah ciri dari kalimat tidak langsung, ya. Oke. Udah paham semuanya? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak, kita lanjut. Ya, jadi kalau kalian sudah mengerti apa itu struktur, apa itu kaidah kebahasaan, ya. Jadi kalian sekarang membuat kelompok yang kemarin kita sudah tentukan, ya. Karena nanti akan saya kasih lembar LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Kalian diharapkan dapat dengan tepat menganalisis unsur kebahasaan dan struktur teks berita dengan tepat. Nah, nanti linknya bisa saya kasih ke WA kalian, saya kirim, atau juga di LKPD-nya juga bisa ya. Oke, silakan kelompoknya. Oke. Ini saya bagikan atau buka, bisa lihat ini apa LKS-nya.
Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, silakan ditanya. Oke, dikerjakan. Oke ya, di LKPD tersebut di situ ada berita tentang pelajar Indonesia raih emas. Silakan kalian tentukan struktur teks beritanya dan kalian menganalisis kaidah kebahasaan teks tersebut. Ya, dimulai dari start. Iya, jadi kan di sini nanti ada namanya nih. Kalian tulis namanya siapa aja, tulis. Jadi ngerjainnya di sini sama. Iya. Ya. Oke. Kenapa? Panjang. Iya. Oke, udah ngerti ya. Jadi ngerjainnya di sini. Jadi kalian tinggal di sini aja, kalian cari, lalu kalian nulisnya di sini aja. Ya. Oke. Kalau ada kesulitan bisa ditanya, misalnya ada sesuatu yang nggak ngerti, gitu bisa ditanya, ya. Bagus ya, Pak? Bagus tim. Ini bagus nih, coba kasih bagus bertiga. Tulis. Kamu lihat lagi. Iya, ditulis. Di sini judul beritanya, beritanya kan itu tadi. Iya, ini beritanya. Judul. Tadi kan strukturnya apa tuh? Bisa dilihat di sini. Terus Oh, ini ini dua ya. Dua berita ya. Sama. Kok dua berita? Enggak. Nih, kalau beritanya ini. Ini sampai sini. Kalau berita dua. Nih, bisa dilihat lagi. Tapi itu kecil banget. Udah, ayo. Gak ada mana lagi. Nulisnya gantian juga nggak apa-apa. Ya. Berhasil meraih. Bisa juga dicari dari sini. Ini kan ada ya, maksudnya untuk materinya. Ada kan? Nih. Bisa, Jadi nggak apa-apa pakai itu. Bagusnya nggak dipakai. Oh, bagusnya nggak dibelas. Oh, cari ya. berarti di sini kepala beritanya. Iya, kita baca. Kok kemarin kepala beritanya kemarin kepala beritanya Ini buka aja sampai ini. itu ini enggak.
sampai sini kan ya. Udah, ini udah menentukannya, udah dapet. Udah. Oke, nggak apa-apa, boleh pakai HP. Terus, Kepala beritanya dari berapa aja sampai sini? apanya? Kepala beritanya. Kalau judul beritanya berarti kan yang ini, kepala beritanya ya. Iya benar. Itu kepala berita tuh sampai. Kan tadi kepala berita tuh diperhatikan lagi, merupakan bagian yang dianggap paling penting. Yang ada 5W 1H, berarti iya. Iya. Ya foto yang tadi udah difoto kan. Ya udah, mau bolak-balik gitu. Nulisnya gantian aja juga nggak apa-apa. Saya belum bagus. Bacain aja. Belum. Ini mau dibacain aja jadi. Mau dibacain aja. Mau dibacain aja. Ini. Ah. Ya, bisa jago deh. Udah, habis kan ini. Hmm. Hmm. Ini kok dikit banget. Ini sampai sini. Udah, bisa paham ya? Strukturnya udah belum? Ini aja dulu kerjain, nanti baru yang itu. Ini udah. Yang mana? Yang mana? Enggak. Itu tadi memaparkan, memberitahukan, iya. Memaparkan, memberitahukan, menjelaskan. Nih ada nih, menerangkan, iya. Kayak gini aja nih kan ada contohnya nih. Ambil kalimat yang memang itu ada yang menjelaskan. Iya kalimatnya. Coba tanya bagus deh. Yang mana Gus? Udah sampai mana? Ya. Berita. Apa dan bagaimana umumnya latar belakang.
Sini gua. Bukan gua. Nah, itu yang judulnya dibaca-baca. Gua judul berita ya. Dulu kepala berita. Kalau berita Kepala berita. cuma panjang. Ngasih aja lu. Udah, itu udah ketemu apa? Strukturnya udah ketemu semua. Yang lain bisa nyari untuk apa namanya kaidah kebahasaannya, boleh ditentuin aja. Udah, yang lain bisa pahamin ini apa namanya kebahasaannya, iya. Coba ini dibaca kewartanya. Lanjut. Apa hubungan tahu? Kalau semua kenapa baca? Kebanyakan dong. Kalau nggak semua nggak apa-apa. Apa naik kita baca dari sini. Nggak usah sih itu semuanya. Yang berapa aku boleh ya Allah. Astaga. Nanti balik lagi ke sana. Di sini 5 detik aja.
Saling berdiskusi ya, biar nanti hasilnya benar, tepat ya. Pulang nggak sih? Nanti bacanya ganti-ganti. Iya bagus, iya bagus. Baca semua. Nggak apa. Baca semuanya juga nggak apa. Ganti-gantiannya per apa? Ya misalkan ini dulu, terus itu ntar yang lain gitu. Baca dulu kan. Semoga kebaca nih ya. Awal judul sama isi bilang bareng. Emang bacanya gimana? Ini. Kamu mau cari apa? Ekor beritanya itu kan tadi apa penjelasannya? Ekor berita nih tambahan, berarti tambahan. Apakah di bagian ini dihilangkan? Coba dibaca bagian. Apakah ini perlu? Ya ini. Nggak tahu gue. Ya, ya ditulis. Itu udah. Coba dong, Dumeli nanti. Bilangin bapak gue. Ya ayo. Gimana? Dia juga. Itu dari atas. Tapi bawah yang ditulis itu dua. Itu apa yang bawah apa? Berita. Badan pajak. Panjang. Oke, kalau ada yang masih ragu bisa ditanya nggak apa-apa. Boleh ditanyain. Bagian terakhir itu bagian ekor. Ini udah. Yang mana? Judul berita, ya. Judul berita yang ada di sini aja. Ya. Terus kepala berita, ya. Ya, oke. Lanjutkan lagi. Cuman judulnya itu tadi yang ada di atasnya aja. Ya. Oke. Ada titik nggak? Kuarta coba mau lihat yang bawah. Sini mulu. Ambil dari sini. Ada kesusahan nggak boleh? Boleh. Enggak kok boleh sih. Ini kan sama. Ini kan beda. Maksudnya materinya. Materinya maksudnya saya. Itu kan tadi Bagus udah ngerti kan tadi kan? Kuarta udah ngerti kan Bagus? Udah. Coba pendek kak. Dibentuk atau menakal berarti ini nih sama. Dua pelajar. Berarti ini aku pelajar Indonesia. Di MTK. Iya pokoknya ya itu ya tadi kan memaparkan, memberitahukan. Iya dia memberitahukan enggak? Iya ditulis di situ. Iya. Sampai ini kalian. Gantian Bagus nulis, gantian Bagus. Nih. Nggak apa-apa pulpennya. Itu ada dua tadi. Lagi yang ini betul dia ini bukan posisi.
Apa? Yang mana? Oh, yang pewartanya. Nah, ini kan di sini kan tadi udah dijelaskan ya. Coba dilihat nih. Ini itu tadi apa? Berarti memaparkan, memberitahukan. Dia yang memberitahukan, memaparkan gitu. Berarti yang mana nih kira-kira? Memaparkan, memberitahukan gitu. Nih, coba dibaca ini. Ini dia memberitahu nggak nih? Ya kan? Tulis strukturnya apa saja. Dia nggak kebaca. Apa saja yang termasuk memberitahukan, memaparkan ya. Ini udah paham? Ayo kalau udah langsung, kalau udah struktur langsung ke kebahasaannya, ayo. Yuk, udah. Ini strukturnya udah semua? Udah ya. Isi ibu mau lewat dong. Udah, tinggal. Ya. Itu iya nggak, Bu? Kenapa? Merupakan gimana bagus? Iya. Meraih juga. Kan tadinya raih jadi Ditulis aja nanti kan kalian presentasi ya. Coba ini kan ada dua nih, kalian bekerja sama. Nih yang mana kira-kira yang Medari. Udah, ini udah strukturnya udah, tinggal kebahasan. Oke. Ini juga nggak? Itu yang mana? Kita masih yang mana sih? Masih yang ini ya? Yang pewarta. Atau satu contoh. Iya boleh. Pokoknya kamu nentukan kalau emang itu kebahasaannya memang pewarta ya tulis aja itu gitu. Nah sekarang berarti masuk ke verba transitif. Soalnya merupakan udah. Cari di sini ada enggak dari awal sampai akhir. Ditulis aja yang kira-kira ada di situ kata kerja transitifnya. Ada berapa banyaknya. Ditulis juga sama kalimatnya ya, sama kayak ini contohnya. Ya. Ini udah strukturnya. Nulisnya ganti-gantian aja nggak apa-apa. Udah dapet kan? Cara nulisnya kayak gini ya, harus ada kalimatnya gitu. Ya.
Sekarang giliran yang mana? Oh, itu kata keterangan tadi kan keterangan waktu dan tempat. Ini waktunya di mana? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Berarti waktunya cari waktunya, waktu dan tempat. Tempatnya di mana ini dia memberitakannya. Kita dari awal. Nih. Inilah. Di sini. Tuh, siapa penulis? Waktu itu bisa tahun juga termasuk waktu ya. Di Inggris di Sydney. Ada nggak? Coba perhatikan. Kenapa? Ini kalimatnya gini doang. Itu yang apa? Herba. Sebab warta itu bukan kalimat. Maksudnya itu dia itu yang memaparkan, memberitahukan, menjelaskan gitu. Nah, jadi dia itu memberitahukan tentang berita itu, di mana bagian kalimatnya. Nih. Iya. Iya. Memberitahukan, menjelaskan. Ada nggak dia menjelaskan? Ada? Ada. Oh ya udah, kalau ada ditulis ya. Ya. Iya, kalau yang tadi dijelaskan ya, tadi kan udah dijelaskan itu contohnya seperti ini. Ini boleh. Kalimat langsung itu bertanda kutip ya. Kalau kalimat tidak langsung pakai kutip nggak? Kalau kalimat tidak langsung tidak, jadi dia itu perkataan dari seseorang. Kalau kalimat yang tidak langsung. Satu aja. Ini apa kamu? Oh, kata keterangan. Udah. Mana lagi yang nggak ngerti? Ada lagi nggak? Itu kata keterangan waktu dan tempat. Oh, verba transitif. Itu yang tadi yang ada kalimat seperti ini nih, mekan, mei. Ini kan ada contohnya nih. Ditulis kalimatnya.
Boleh, kalau kamu menemukannya ada 1, 2, 3 gitu. Mana? Ini pokoknya kamu lihat ini aja deh, mekan. Iya. Pokoknya yang ada di sini nih, ada yang memperkan, ada nggak? Ditulis kalimatnya. Kalimatnya di situ. Iya. Ditulis. Dari awalnya nulisnya, jangan hanya merupakannya saja. Iya gitu. Kalimatnya. Apa? Kalimat kalian pahami ini, kalimat tidak langsung. Tidak langsung ini adalah, ada nggak pernyataan dari seseorang? Kalau ini kan koordinator juru pelihara nih situs, ada nggak di situ? Kalau langsung tadi ada kutipnya ya. Itu apa langsung? Iya, tulis aja, tidak langsung. Gitu. Ini kamu kan ada bukunya nih, coba dilihat. Australia. Dari mana? Dari gue pelajar. Udah biar aja. Gue nggak berani. Oh iya. Itu apa? Kata keterangan ya? Kata keterangannya. Ya itu apa tadi? Waktu dan tempat. Iya, waktu dan tempatnya. Waktu dan tempatnya. Waktunya kapan? Udah yuk, kalau udah selesai kita presentasikan. Oke? Ya udah. Udah? Oke? Tidak langsung. Ayo. Dah? Oke, kelompok 1 udah selesai. Selanjutnya
Kita boleh. Nanti habis ini presentasikan ya. Tadi tulisin. Iya, yang itu misalnya kamu jelaskan nanti. Iya, judul beritanya apa gitu ya. Iya, itu juga. Iya, nah ini Semua. ini dulu. Semua yang kamu diskusikan tadi. Udah? Udah, kelompok 2 sudah selesai. Kalau sudah selesai, disiapkan untuk presentasinya. Nanti dulu, nanti kamu ya pegang ini. Nanti jam nanti. Ya. Udah? Tinggal nulisnya aja ya. Lalu. Kenapa? Iya, betul. Langsung aja benar. Kita pakai mic. Kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1. Saya sabar. Nanti dulu, tunggu dulu, ada yang belum selesai nulis. Biar semuanya mendengarkan semua. Iya. Udah aku yang nyebut. Bacanya itu sini ya, Bu. Aku yang nyebut. Namanya Bu. Oke, udah semua ya. Kelompok 1 gimana? Udah semua? Udah. Kelompok 2 sudah? Oke, sekarang coba dari kelompok 1 dipersiapkan untuk presentasinya ke depan. Kelompok lain silakan mendengarkan. Nanti apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau ada masukan-masukan gitu. Ayo silakan maju ke depan kelompok 1. Hati itu ada kabel ya. Os. Kelompok lain dengarkan, silakan kalian menanggapi, oke? Apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks berita menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks berita melalui diskusi kelompok. Yang bernama Ayubi Salma, Anggita Yuliana, Kartika Khairunisa, Aule Intan, Bagus Setio. Analisis struktur teks berita berjudul berita tentang pelajar Indonesia raih emas. Kepala berita, 2 pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Pelajar tersebut adalah Ronald Rauf Nurima dan Rezvan Arsyad Arda. Mereka mendapat medali emas dari ajang yang berbeda. Ronald yang merupakan siswa kelas 10 Sekolah Insan Cendikia Madani meraih medali emas dalam kompetisi The International Mathematics Exam Central 2024. Sementara Rezvan, siswa kelas 8 dari Sekolah Kesatuan Bangsa Yogyakarta, berhasil mendapat medali emas dari kompetisi The Junior English Olympiad.
Sebuah berita hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari pelajar di negara maju seperti Australia dan Inggris. Kata Najib dikutip dari laman resmi Kemendikbud Senin 22 bulan 4 2024. Chevening hingga GKS, kemenangan ini tentu dapat menjadi modal untuk bisa tampil lebih percaya diri sebagai anak Indonesia masa depan yang maju. Lanjut dia, senada dengan Najib, Koordinator Fungsi Pensosbud KJRI Sydney, Abdul Nazar juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetensi matematika dan bahasa Inggris. Nazar berharap kedepannya akan lebih banyak lagi pelajar Indonesia yang dapat meraih prestasi internasional pada masa depan. Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerjasama atas sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, ucap Nazar. Verba Pewarta, 2 pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Pelajar tersebut adalah Ronald Rauf Nurima dan Resvan Arsyad Ardana. Verba Transitif, meraih medali emas dalam kompetisi The International Mathematics Exam Center 2024. Kata keterangan, hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari pelajar di negara maju seperti Australia dan Inggris, kata Najib dikutip dari laman resmi Kemendikbud Senin 22 bulan 4 2024. Kalimat langsung dan tidak langsung. Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerjasama antar sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, ucap Nazar. Oke, udah. Ayo, kelompok lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan berdiri. Ya, Asya, silakan. Masih ini. Apa aja? Apakah sudah jelas atau apa ada perbedaan dari kamu? Kalimat kata tidak langsungnya itu apa? Kalimat apa langsungnya? Kalimat kata tidak langsungnya. Tidak langsung. Kalau dibedakan kalimat langsung apa? Tadi kan kamu bacanya kalimat langsung dan tidak langsung gitu. Coba kalimat langsungnya yang seperti apa? Yang tidak langsung. Oke. Ditulis kan tadi? Senada dengan Najib, Koordinator Fungsi Pensosbud KJRI Sydney, Abdul Nazar juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetisi matematika dan bahasa Inggris. Oke, udah? Udah cukup ya? Udah, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk presentasinya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Lanjut kelompok 2. Silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teks berita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita melalui diskusi kelompok yang bernama anggota kelompok Inta Natasha, Naina Maharani, Siti Aulia Rahma, Anissa Lutfiyah, Azam Zulkomar. Analisislah struktur Kemajuan aja berita. bukan? Judul berita, pelajar Indonesia raih emas. Kepala berita, 2 pelajar Indonesia berhasil meraih medali di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Pelajar tersebut adalah Ronald Rauf Narima dan Resvan Arsak Ardana. Mereka mendapat medali emas dari ajang yang berbeda. Ronald yang merupakan siswa kelas 10 Sekolah Insan Cendekia Madani meraih medali emas dalam kompetisi The International Mathematics Exam Center atau IMEC 2024. Tubuh berita atas pendidikan dan kebudayaan Adikbud KBRI Canberra. Muhammad Najib menilai prestasi tersebut merupakan hal yang membanggakan Indonesia. Ia yakin para siswa yang mengikuti kegiatan di ajang internasional akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Salah satunya adalah rasa percaya diri yang semakin tinggi. Ekor berita. Najar berharap kedepannya akan lebih banyak lagi para pelajar Indonesia yang dapat meraih prestasi internasional pada masa depan. Menurut Najar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerja sama antar sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, diucap Najar. Nggak mau. Aduh. Nggak mau pakai itu anjir. Udah pakai. Nggak mau ah. Dua pelajaran di Indonesia berhasil meraih medali emas dan kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney Australia. Suaranya bisa dikencengin sedikit ya. Verba transitif merupakan hal yang membanggakan Indonesia. Kata keterangan di Sampai habis aja. Sydney, Australia, pelajar tersebut adalah Ronald Rauf Nurima dan Resvan Arsak Ardana. Kalimat langsung dan tidak langsung. Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerjasama antara sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, ucap Nazar. Kalimat tidak langsung, Koordinator Fungsi Pensobud KJRI Sydney Abdul Nazar juga memberikan apresiasi atas presentasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetensi matematika dan bahasa Inggris. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan berdiri. Siapa Kartika ya? Di Sydney, Australia, pelajar tersebut adalah Ronald
Ronald Ralph Nurima dan Resvan Arsak Ardana. Oke, udah. Oke, udah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya. Agak majuan aja nggak apa-apa, majuan lagi biar kedengeran. Oke, yang lainnya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisi Ismi Askia, Sarah Salsabila, Wulandari, Indri Nur Aulia, dan Cariko Pratama ingin mempresentasikan teks berita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita melalui diskusi kelompok kami. Judul berita, pelajar Indonesia raih emas. Kepala berita, 2 pelajar Indonesia berhasil meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Pelajar tersebut adalah Ronald Ralph Nurima dan Resvan Ardana. Mereka mendapat medali emas dari ajang yang berbeda. Ronald yang merupakan siswa kelas 10 Sekolah Insan Andekia Madani meraih medali emas dalam kompetisi di International Mathematics Exam Center IMAX 2024. Atas Pendidikan dan Kebudayaan Etikbud KBRI Sandra Muhammad Najib menilai presentasi tersebut merupakan hal yang membanggakan Indonesia. Dia yakni para siswa yang mengikuti kegiatan di ajang internasional akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, salah satunya adalah rasa percaya diri yang semakin tinggi. Tubuh berita. Hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari pelajar di negara maju seperti Australia dan Inggris, kata Najib dikutip dari laman resmi Kemendikbud Senin. Chevening hingga GKS, kemenangan ini tentu dapat menjadi modal untuk bisa tampil lebih percaya diri sebagai anak Indonesia masa depan yang maju, lanjut dia. Senada dengan Najib, Koordinator Fungsi Pensosbud KJRI Sydney, Abdul Nazar, juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetisi matematika dan bahasa Inggris. Ekor berita yaitu, Nazar berharap kedepannya akan lebih banyak lagi para pelajar Indonesia yang dapat meraih prestasi internasional pada masa depan. Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membantu jaringan dan kerjasama antar sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya, ucap Nazar. Analisis kaidah bahasa teks berita di atas. Kaidah bahasa verba pewarta. Kalimatnya, 2 pelajar Indonesia meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Verbal transitif, atase dan kebudayaan atau Akdikbud KBRL Canberra Muhammad Najib menilai presentasi tersebut merupakan hal yang membanggakan Indonesia. Kata keterangan, 2 pelajar Indonesia meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris di Sydney, Australia. Langsung hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari pelajar di negara maju seperti Australia dan Inggris. Tidak langsung, menurut Inzar, lomba semacam ini dapat menjadi untuk membangun
luringan dan kebudayaan antar sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya. Ucap Nizar. Udah. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin memberi tanggapan, silakan berdiri atau bertanya. Ya, diri. Apa saja struktur teks berita? Struktur teks berita ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke, yang menanggapi ada lagi? Udah? Udah itu aja? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian secara berkelompok. Sekarang coba kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan bersama-sama. Nah, tadi itu kan kalian sudah berdiskusi ya. Sudah berdiskusi sama teman kalian, sama kelompok kalian tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, berarti tadi yang ditanyakan itu yang di awalnya apa sih strukturnya? Iya, judul berita berarti judulnya apa? Iya benar, pelajar Indonesia raih emas. Nah setelah itu ada apa lagi? Kepala berita. Apa saja isinya itu? Ada kepala berita, apa saja isinya? Pelajar Indonesia berhasil meraih emas dari matematika Australia. Pelajar tersebut adalah Ronald Ralph, Norima, dan Ardana. Ya. Ya. Ya, oke. Udah. Apakah sama semua jawabannya? Apakah ada yang berbeda? Sama ya, iya benar. Nah, lanjut lagi. Ada apa di situ? Tubuh berita. Apa sih tubuh berita itu? Berarti penjelasan atau informasi atas mengapa, bagaimana. Ya, jadi apa tuh tepatnya tuh? Hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dari negara maju seperti Australia dan Inggris. Ya, betul sekali. Nah, terus selanjutnya ekor berita. Itu berarti tadi apa sih? Yang bersifat tambahan ya? Yang bersifat tambahan. Apa yang bersifat tambahan? Bersifat tambahan itu kan tadi yang bagian boleh dihilangkan dan tidak akan berpengaruh pada pokok berita. Cuman kalau di sini ada nggak nih kira-kira ekor beritanya? Ada. Oke, bagian mana? Berharap depannya kan lebih banyak lagi. Pelajar Indonesia yang dapat meraih prestasi internasional pada masa depan. Oke, berarti kalau untuk strukturnya udah paham semua? Udah jelas ya, udah mengerti. Nah, lanjut kita ke kebahasaan. Di situ ada apa sih perbab pewarta tadi itu? Tadi banyak yang nanya tuh, perbab pewarta apa sih Bu? Kan udah dijelasin. Cuman kalian masih bingung untuk menuliskan kalimatnya. Ya, perbab pewarta itu adalah yang memaparkan, yang memberitahukan berita tersebut. Kira-kira di situ apa perbab pewartanya? Ya, yang dua pelajar Indonesia Meraih medali emas di kompetisi matematika dan bahasa Inggris. Oke, betul ya. Lanjut, habis perbab pewarta apa setelah itu? Nah, perba transitif nih. Coba saya mau denger dari kelompok 1 perba transitifnya gimana? Coba dibaca bagus deh, dibaca.
Verba transitif meraih medali emas dalam kompetisi di International Mathematics Exam Center atau IMEC 2024. Nah, itu yang termasuk kata kerja verba transitifnya yang mana itu kata-katanya? Bagian yang mana? Meraih. Ya, meraih. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Udah merupakan. Oke. Iya, benar ya. Oke, lanjut lagi untuk kata keterangan. Nah, ini kata keterangannya berarti waktu dan tempatnya. Di mana ini? Kira-kira? Hal ini Ada nggak di pelajaran Indonesia Raimas kata keterangannya? Ada ya. Adanya di mana? Di Inggris. Di Inggris, di Sydney ya. Australia tahun 2024. tanggal 22 bulan 4. Oke, lanjut. Yang terakhir tadi apa? Kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, kalimat langsungnya apa? Kalimat langsungnya? Menurut Nazar, lomba semacam ini dapat menjadi ajang untuk membangun jaringan dan kerjasama antar sekolah di Indonesia dan Australia maupun negara lainnya. Oh, iya benar. Kalau kalimat tidak langsungnya? Kalimat tidak langsungnya? Senada dengan Najib, koordinator fungsi Pensosbud KJRI Sydney, Abdul Nazar juga memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai kontingen Indonesia di kompetisi matematika dan bahasa Inggris. Iya, betul. Oke, berarti semua sudah paham ya untuk kegiatan apa namanya ini menganalisis proses masalah udah selesai semua. Nah, di sini apakah kalian ada ingin menyampaikan ide atau gagasan gitu untuk pelajaran selanjutnya seperti apa? Itu? Oke, apabila yang apakah ada yang belum paham bisa ditanyakan? Ada yang belum paham, kira-kira yang nggak paham banget yang mana sih Bu? Saya mau nanya gitu. Ada nggak kira-kira yang belum paham banget? Udah ya, udah paham semua? Ya, Bu. Nah, terus apa? Ada yang mau tanya, Azam? Nggak apa-apa, tanya aja. Ayo. Ayo ditanya aja. Ismi mau nanya? Gimana nanya? Apa yang belum paham? Kan yang gitu. Banyak. Ayo berdiri nggak apa-apa. Iya. Ayo berdiri. Siapa namanya? Cariko Watama. Cariko. Ayo Cariko mau bertanya apa? Saya mau bertanya, verba transitif itu belum jelas, kurang Verba transitif. Kenapa dengan verba transitif? kurang mengerti. Masih kurang mengerti ya. Tadi kan udah dijelaskan ya. Kalau verba transitif itu biasanya diawali dengan menggunakan imbuhan. Ya, berarti kalian cara menganalisisnya, carilah kalimat atau paragraf yang ada imbuhannya. Yang tadi contohnya imbuhan kan merupakan ya, mei ada tidak bisa mengungkapkan, terus apalagi membentang ya, memperkah. Nah, itu ya. Oke, jadi kalimat yang ada imbuhan kan, mei, memper dan memperkan. Oke.
Paham Cariko? Paham. Paham. Oke, ada lagi? Ada lagi? Sudah. Ini kayaknya udah pada lemes ya. Coba berdiri lagi deh. Berdiri lagi. Berdiri guys. Hari ini luar biasa ya. Oke. Berdiri lagi, coba tangannya dikedepanin lagi. Ya, coba pegang matanya, hidung, pipi, mulut, telinga, kepala. Mata, hidung, pipi, mulut, telinga, kepala. Mata, hidung, mulut, telinga, Naina salah. Telinga ini ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya nih saya mau bertanya nih sama kalian. Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti ini? Senang ya. Apakah kalian menyukai pembelajaran seperti ini? Kalau nanti belajarnya seperti ini terus, semangat ya. Semangat ya, karena nanti kita akan tingkatkan terus pembelajaran kita itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih menyenangkan lagi ya. Oke, berarti kalian senang dengan pembelajaran seperti ini. Terus apakah kalian semuanya, hampir semua sudah memahami semua materi ini? Sudah ya. Nah, terus selanjutnya lagi untuk pertemuan nanti kita selanjutnya, nanti kita akan belajar seperti ini ya. Terus juga nanti kita akan saling berdiskusi, saling bekerja sama agar nanti dalam mengerjakan pekerjaan pembelajar kalian itu lebih menyenangkan, lebih asyik, terus lebih tepat lagi jawabannya ya. Oke, paham? Jadi kalian nanti akan terbiasa dengan pembelajaran seperti ini. Ya, oke? Oke ya. Untuk selanjutnya nanti juga untuk latihan kalian, untuk latihan kalian di rumah nanti akan saya share ada link ya, link berita gitu. Nah, nanti kalian bisa pelajarin lagi. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan secara mandiri juga gitu. Jadi kalian mengerti semua apa yang sudah dijelaskan. Tuh ya. Oke, udah paham semua kan? Mari selanjutnya untuk nanti kan ada teman kalian tuh yang tidak masuk ya. Siapa namanya? Dani. Dia kenapa tuh? Sakit apa ya? Ada yang tahu? Terakhir mengabarkan ke saya dia memang sakit gitu ya. Panas, Nah, nanti tolong dibantu temennya ya. Ya, dibantu temennya, jangan nanti temennya itu apa sih namanya? Gak dikasih tahu pembelajaran hari ini, nanti gimana gitu ya. Nanti si Daninya dikasih tahu, diajari kemarin kita belajar ini gitu ya, agar lebih memahami lagi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kalian juga dapat mengerti, kalian juga dapat saling berkolaborasi bersama-sama untuk memecahkan suatu masalah gitu. Cuman tadi yang banyak pertanyaan itu kenapa di kalimat langsung dan tidak langsung ya? Kenapa? Itu kenapa kalian? Kenapa? Masih belum mengerti gitu. Kalau sekarang udah ngerti, udah paham? Sudah paham, berarti sudah paham ya. Nah, terus tadi juga ada sebagian juga yang bertanya tuh keterangan, Bu, kata keterangan apa? Kan tadi sudah jelaskan waktu dan tempat. Oke, ya, waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu ya maksudnya waktunya di mana, tempatnya di mana, ya. Hanya itu saja
tadi yang mungkin banyak dipertanyakan ya sama Ibu. Nah, untuk selanjutnya, mari kita siapkan beres-beres dulu. Nih. Oh, yang tadi dikumpulkan, Nak. Yang kerja LKPD-nya dikumpulkan. Ini punya siapa? Sarukan. LKPD-nya dikumpulkan. Nih, aku punya pakemen. Beda ini ya, hilang ya. Masih. Kamu kan ya, guys, balik guys. Balikin Ustaz, balikin ke sana. Duduknya bisa kembali lagi. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, semoga kita nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, jadi proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, dengan semangat, ya, dengan penuh ketelitian kalian. Oh, saya semangat nih karena belajarnya tadi nonton berita dulu, jadi saya bisa menganalisis, mengidentifikasi gitu ya. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti juga kita akan belajar seperti ini lagi. Jadi saya harapkan bisa semuanya hadir ya, datang ke sekolah karena kita nanti akan saling berkolaborasi dan saling membantu teman-teman yang ada yang tidak bisa ya. Seperti itu. Nah, tolong untuk doanya, silakan ketua kelasnya dipimpin. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sebelum pulang tunggu dulu. Saya ingin berpesan kepada kalian, nanti kalau misalnya waktunya pulang langsung pulang. Jangan main karena nanti kalau misalnya kalian main, gimana, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ya anak laki-laki, anak perempuan ya. Jadi kalau misalnya kalian pulang sekolah mau main nih, izin dulu sama orang tua ya. Jangan asal main gitu aja. Kalau misalnya kalian sudah izin sama orang tua, artinya orang tua kalian sudah tahu kalian mau kemana, mau pergi kemana ya, seperti itu. Jadi harus izin dulu sama orang tua kalian ya. Untuk yang nanti kalau misalnya belum dijemput sama orang tuanya, ditunggu sampai dijemput ya. Jangan kemarin tuh ada tuh belum dijemput sama orang tuanya, udah pulang sama temennya, akhirnya tuh orang tuanya nunggu sampai berapa menit tuh, sampai hampir 30 menit di sekolah. Terus orang tuanya nanya sama saya, anaknya sudah pulang Pak gitu. Oh, ternyata anak saya nggak ngasih kabar Bu, dia pulang bareng sama temennya. Jadi kalau misalnya nanti pulang, langsung pulang, jangan main lagi. Dan saya harapkan, saya
ingatkan kembali lagi untuk kalian ketika belajar harus saling bekerja sama teman-teman kalian ya. Jadi kalian tidak boleh menganggap, Bu, teman saya yang ini kelompoknya nggak bisa, Bu. Teman saya kelompoknya ini nggak bisa, Bu. Oke, paham semuanya? Oke, terima kasih semuanya. Silakan boleh pulang. Oke, udah pulang. Terima kasih semuanya. Udah.